Sahabat Bapak Ibu yang terkasih, New Chapter Message hari ini Kamis 27 April 2023 ya. Berjudul Pengharapan yang Pasti. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 17 ayat yang ke-1, demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Sahabat Bapak Ibu, melalui ayat Alkitab yang kita baca dan dengar barusan, di sini kita mendapati cerita mengenai Kristus yang berubah rupa. Yesus sendiri telah mengatakan bahwa anak manusia akan segera datang sebagai raja dalam kerajaannya. Seperti yang New Chapter Message kemarin sampaikan ya, dalam Matius 16 ayat yang ke-28. Nah, ada suatu janji yang senantiasa dikaitkan dengan peristiwa ini oleh ketiga penulis Injil. Seakan-akan perubahan rupa Kristus itu dimaksudkan sebagai suatu contoh dan tanda jaminan dari kerajaan Kristus dan dari terang serta kasih-Nya yang akan tampak bagi orang-orang yang telah dipilih dan dikuduskannya. Nah, berbicara dipilih dan dikuduskannya ini bukan berarti terjadi secara mistis, sahabat Bapak Ibu, tetapi melalui proses penggarapan seumur hidup. Sehingga tidak jaminan menjadi orang Kristen merasa dirinya kudus, melainkan melalui proses penggarapan seumur hidup kita ini apakah masuk orang pilihan, apakah kita mau masuk dalam proses pengudusan itu sendiri, sahabat Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sahabat Bapak Ibu, Petrus di sini membicarakan hal ini sebagai kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena perubahan rupa Kristus merupakan pemancaran kuasanya dan pemberitahuan terlebih dulu mengenai kedatangannya yang memang cocok kalau didahului oleh peristiwa ya tadi, Kristus berubah rupa. Nanti di ayat selanjutnya kita bisa baca ya. Ini penting sahabat Bapak Ibu. Ini penting untuk kita ketahui dan sadari bersama sehingga kita terus-menerus mendapat pengertian yang lebih dalam bahwa Yesus benar adalah anak manusia yang telah datang sebagai raja dalam kerajaannya. Di mana saat ini, aplikasi saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sementara berjuang tentunya agar dapat hidup dalam kerajaannya. Atau dengan kata lain, yakni agar kita dapat hidup dalam pemerintahan Allah sejak hidup di kesementaraan ini. Kita tentunya harus mulai belajar sejak hidup di kesementaraan ini bagaimana hidup sebagai anggota keluarga kerajaan sorga, sahabat Bapak Ibu. Dan memang ya, bagi sebagian besar yang mendengar hal ini, apalagi bagi setiap orang yang masih saja terikat percintaan dengan dunia ini, maka hal ini dianggap aneh dan tidak masuk akal. Contohnya ya, setiap kali datang ke Tuhan itu hanya sekedar meminta jalan keluar atas setiap masalah hidup, meminta berkat dan mujizat secara lahiriah. Orang-orang ini pasti akan menganggap apa itu surga. Orang-orang ini pasti menganggap pengharapan apa sebenarnya yang dicari, sedangkan makan susah ya. Sedangkan aku selalu tidak lepas daripada yang namanya masalah. Sahabat Bapak Ibu, itu kalau kita melihat dari sudut pandang kacamata kita manusia melihat. Dan itulah kita. Kejatuhan manusia masih melekat dalam diri kita. Kodrat dosa, sekalipun dosa kita sudah diampuni, tapi kodrat dosa, naluri keinginan untuk berbuat dosa itu masih ada. Untuk itu kita disuruh untuk mematikan. Ya, untuk itu kita disuruh untuk mematikan kodrat dosa, keinginan kita ya, terhadap dunia ini. Sekali lagi bahwa dalam segala hal apapun keadaan kita sebenarnya Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, tetapi yang menjadi permasalahan apakah kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus sehingga melihat segala kejadian adalah berkat kekal bagi kita. Inilah jagonya iblis ya, menganggap ya hal-hal kekekalan itu nomor 2 dan bahkan tidak perlu. Karena apa? Karena kita dialihkan dengan isu ya, sedangkan makan saja susah, sedangkan ini susah, itu susah ya.
Begitu. Akhirnya apa? Kita juga cari Tuhan karena hal-hal tersebut. Sejatinya kita cari Tuhan, sahabat Bapak Ibu, urusan kekekalan kita. Percayalah sahabat Bapak Ibu, terlambat kalau kita di tahta pengadilan Tuhan, ya, kita menghadap Tuhan, kemudian kita tidak memperkarakan hidup kita sejak di kesementaraan ini, percuma, terlambat. Untuk itu melalui ini chapter community dalam setiap program yang ada, rindu mengajak kita semua, yuk berkemas pulang. Hal-hal lahiriah kita harus bertanggung jawab, ya. Kita harus bertanggung jawab hal-hal lahiriah kita. Ya, banyak orang yang tidak perlu menjadi Kristen bisa bertanggung jawab dan bisa kaya. Nah, kita kan seringkali manja, ya. Kita salah memaknai kata mengandalkan Tuhan. Kita salah memaknai kata berkat dan mujizat. Seharusnya kita beranjak dan bertumbuh semakin dewasa. Bukan lagi orientasi hidup kita dalam kita melayani Tuhan, berbicara berkat dan mujizat apalagi secara lahiriah. Melainkan keubahan menjadi Kristus, keubahan menjadi seperti Kristus, itulah tujuan kita. Karena di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti, ya. Di dalam Kristus adalah pengharapan yang pasti, dan ini yang saya hendak mau katakan bahwa inilah pengharapan kita sebenarnya. Satu saksi bukan saksi, dan Kristus membawa 3 orang saksi saat itu, yaitu Yakobus, Yohanes, Petrus, ya. Sehingga melalui saksi-saksi tersebut kita yang sekarang mendapat pengharapan akan hidup di kesementaraan ini yang akan membawa kita masuk sebagai anggota keluarga kerajaan surga nantinya saat kita sudah menyelesaikan tugas yang Bapa beri bagi kita. Jadi melalui yang Yesus lakukan, membuktikan bahwa dia adalah anak manusia diutus oleh Bapa di sorga untuk menjalankan karya keselamatan yang selanjutnya kita juga harus dapat menyelesaikan. Demikian sahabat Bapak Ibu yang menjadi perenungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.